Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nur Rahmawati Busro. Kali ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas sejarah Indonesia 5 pertemuan 2 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Nurdiansyah MPD. Nah, pembahasan yang akan saya bahas kali ini adalah tentang konsep teori nasionalisme. Silakan simak videonya ya. Baiklah, langsung saja kita masuk ke penjelasan mengenai konsep teori nasionalisme. Yang pertama yaitu teori tentang nasionalisme. Nasionalisme berasal dari kata nasional atau nation yang dalam bahasa Inggris dan nasi dalam bahasa Belanda yang artinya bangsa. Nasionalisme artinya kebangsaan. Nasionalisme dapat diartikan sebagai semangat kebangsaan, yaitu semangat cinta kepada bangsa dan negara, suatu paham yang menyadarkan harga diri suatu kelompok masyarakat sebagai suatu bangsa. Dengan kata lain, nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa kesetiaan tertinggi seseorang ditujukan kepada negara kebangsaannya. Nah, Sarman pada tahun 1995 secara kritis menulis sempitnya kerangka pikir sebagian seorang yang mengenai konsep nasionalisme. Menurutnya, nasionalisme sering diartikan sebagai kecintaan terhadap tanah air yang tanpa riset, yang merupakan simbol patriotisme heroik semata sebagai bentuk perjuangan yang seolah-olah menghalalkan segala cara demi negara yang dicintainya. Nah, definisi tersebut menyebabkan makna nasionalisme itu menjadi usang dan tidak relevan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan masa kini yang tidak lagi bergelut dengan persoalan penjajahan dan merebut kemerdekaan dari tangan kolonialis. Menurut Hara, pada tahun 2000, nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas, yaitu persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa. Dalam kerangka nasionalisme, juga diperlukan sebuah kebanggaan untuk menampilkan identitas sebagai suatu bangsa. Nah, kebanggaan itu sendiri merupakan proses yang lahir karena dipelajari dan bukan warisan yang turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Beragam definisi nasionalisme yang dilontarkan oleh para ahli kebangsaan yang pada intinya mengarah pada sebuah konsep mengenai jati diri kebangsaan yang berfungsi dalam penetapan identitas individu di antara masyarakat dunia. Konsep nasionalisme juga sering dikaitkan dengan kegiatan politik karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan negara. Nasionalisme untuk pertama kali itu muncul di Eropa pada akhir abad ke-18. Lahirnya paham nasionalisme diikuti dengan terbentuknya negara-negara kebangsaan yang dilatar belakangi oleh faktor persamaan keturunan, bangsa, adat istiadat, tradisi, dan agama. Nasionalisme menonjol sejak Revolusi Perancis sebagai respon terhadap kekuatan-kekuatan Imperium Barat yang berhasil meluaskan penetrasi kekuasaannya ke berbagai belahan bumi dengan slogan liberty, equality, dan fraternity. Nasionalisme menjadi ideologi baru yang sangat penting dan disejajarkan dengan demokrasi. Hal ini dikarenakan tanpa sebuah negara nasional, demokrasi itu akan sulit untuk terwujud. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur nasionalisme. Yang pertama yaitu adanya ikatan rasa senasib dan seperjuangan. Kemudian bertempat tinggal pada suatu wilayah yang sama, campur tangan bangsa lain atau penjajahan dalam wilayahnya, persamaan ras, tetapi hal ini tidak mutlak, dan keinginan serta tekad yang sama.
Kemudian adalah tujuan dari nasionalisme. Pada dasarnya, nasionalisme yang muncul di banyak negara memiliki tujuan, yaitu menjamin kemauan dan kekuatan mempertahankan masyarakat nasional melawan musuh dari luar sehingga melahirkan semangat yang rela berkorban. Yang kedua yaitu menghilangkan ekstremisme atau tuntutan yang berlebihan dari warga negara, baik itu dari individu maupun kelompok. Yang kedua yaitu faktor penyebab munculnya nasionalisme. Yang pertama adalah pecahnya Revolusi Prancis pada tahun 1789. Masyarakat Prancis sebelum terjadinya Revolusi Prancis itu terdiri atas kaum bangsawan, pengusaha dan pedagang atau borjuis serta kaum jelata atau proletar. Nah, kaum borjuis ini menindas kehidupan kaum proletar. Pada suatu masa, kaum proletar menuntut kaum borjuis agar bersedia menjamin hak-hak asasinya yang berupa kebebasan dan persamaan. Tuntutan itu kemudian diilhami pemikiran Rousseau yang tertuang di dalam buku berjudul Du Contrat Social atau Perjanjian Sosial. Selain itu, rakyat sebagai suatu bangsa juga menuntut pembagian kekuasaan politik yang adil, yaitu kekuasaan raja harus dibatasi oleh undang-undang dan rakyat harus mempunyai wakil dalam parlemen. Dalam pemerintah pun harus ada 3 kekuasaan yang satu sama lain terpisah, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Tuntutan itu diilhami oleh karya besar Montesquieu yang disebut sebagai Trias Politica. Penguasaan beberapa negara di Eropa oleh Napoleon menimbulkan semangat kebangsaan dan persatuan di antara beberapa negara tersebut untuk bergabung dalam suatu koalisi melawannya. Selanjutnya adalah revolusi industri di Inggris. Revolusi industri di Inggris yang didasari oleh paham liberal melahirkan golongan kapitalis yang menjurus pada tindakan imperialisme. Dalam praktik imperialisme tentu terjadi pengurangan kemerdekaan. Nah, perampasan hak asasi, hak politik, serta eksploitasi ekonomi terhadap daerah jajahan akibat perlakuan yang sewenang-wenang dari penjajah. Semangat nasionalisme rakyat di daerah penjajahan bangkit untuk mencapai kemerdekaan dan berdaulat penuh. Selanjutnya adalah lahirnya nasionalisme di Eropa. Munculnya nasionalisme di Eropa karena pengaruh revolusi industri dan revolusi Prancis, semangat persaingan yang bebas dari paham liberalisme, kemudian menimbulkan chauvinisme atau ultranasionalisme, yaitu suatu paham nasionalisme yang berlebihan. Nasionalisme di Eropa kemudian melahirkan kolonialisme, yaitu nafsu untuk memperoleh tanah jajahan sebanyak mungkin. Nasionalisme di Eropa. Dengan demikian, negara-negara di Eropa ini menjelma menjadi imperialisme yang saling berlomba untuk mencari dan mendapatkan tanah jajahan di luar wilayahnya dengan sasaran Asia dan Afrika. Banyak negara yang dikuasai oleh bangsa-bangsa Eropa yang berpaham liberal dan kapital. Bangsa-bangsa Eropa cenderung menindas bangsa-bangsa yang dijajah, yaitu dampaknya bangkitlah semangat nasionalisme dari negara-negara jajahan yang diwujudkan dalam bentuk revolusi atau perang hingga mencapai kemerdekaannya. Yang ketiga yaitu nasionalisme di Indonesia. Sebagai negara kebangsaan, Indonesia mempunyai berbagai konsep yang berasal dari Barat. Istilah nasionalisme sendiri menjadi menarik untuk dikaji lebih jauh karena memiliki akar yang panjang dalam perkembangan sejarah bernegara dan berbangsa bagi masyarakat Indonesia sendiri. Bagi bangsa Indonesia sendiri, konsep nasionalisme baru dipelajari sekitar awal abad ke-20 oleh para tokoh pergerakan nasional. Nasionalisme Indonesia adalah suatu gerakan kebangsaan yang timbul pada bangsa Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Sejak abad ke-19 dan abad 20 muncul benih-benih nasionalisme pada bangsa Asia Afrika, khususnya negara kita sendiri yaitu Indonesia. Kemunculan paham kebangsaan atau nasionalisme ini di Afrika dan Asia ini, khususnya di Indonesia, mencerminkan kebangkitan bangsa-bangsa tersebut dalam menentang imperialisme dan kolonialisme di bangsa Barat. Nah, adapun faktor-faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia itu dibagi menjadi 2, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internal ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah kenangan kejayaan masa lampau. Bangsa di Asia dan Afrika umumnya sebelum bangsa Barat datang itu menjajah
bangsa Barat datang menjajah, merupakan bangsa yang jaya dan berdaulat. Bangsa Indonesia dengan kerajaan Sriwijaya dan Majapahitnya pernah menjadi bangsa besar dan disegani oleh bangsa lain. Kenangan akan kejayaan masa lampau akan menggugah harga diri sehingga mereka akan berbuat apa saja untuk mempertahankannya. Yang kedua adalah penderitaan dan kesengsaraan akibat penjajahan atau imperialisme. Imperialisme dan kolonialisme di mana saja di muka bumi ini pasti akan menimbulkan kesengsaraan. Bangsa imperialis hanya mengeksploitasi kekayaan alam dan tenaga penduduk yang ia kuasai tanpa memperhatikan persamaan kesengsaraan akibat imperialisme dan kolonialisme ini mendorong bersatunya tekad secara bersama atau nasional untuk mengusir penjajah. Yang ketiga yaitu munculnya golongan terpelajar. Nah, kita tahu golongan terpelajar itu merupakan agen pembaharu atau dalam bahasa Inggris disebut dengan agent of change dalam kehidupan. Mereka muncul akibat perkembangan dan meningkatnya pendidikan. Dari kelompok terpelajar, berbagai gagasan tentang nasionalisme dan anti-imperialisme muncul dan berkembang di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kelompok terpelajar atau golongan terpelajar ini menjadi motor penggerak dari pergerakan nasional Indonesia. Selanjutnya adalah faktor eksternal yang dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 menyebabkan bangkitnya semangat kebangsaan bangsa Asia dan Afrika secara umum. Yang kedua yaitu perkembangan nasionalisme di berbagai negara. Yang pertama ada pergerakan kebangsaan India. India untuk menghadapi Inggris membentuk organisasi kebangsaan dengan nama All India National Congress yang tokohnya yaitu Mahatma Gandhi. Nah, itu terjadilah pergerakan kebangsaan India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi. Yang kedua adalah gerakan kebangsaan Filipina yang digerakkan oleh Jose Rizal dengan tujuan untuk mengusir penjajah bangsa Spanyol di wilayah Filipina. Yang ketiga adalah gerakan nasionalis rakyat Cina. Gerakan ini dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang mengadakan pembaruan dalam segala sektor kehidupan bangsa Cina. Yang keempat yaitu pergerakan Turki Muda pada tahun 1908 yang dipimpin oleh Mustafa Kemal Pasha yang menuntut pembaharuan dan modernisasi di segala sektor kehidupan masyarakatnya. Nah, gerakan Turki Muda ini banyak mempengaruhi munculnya pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya adalah pergerakan nasionalisme di Mesir yang dipimpin oleh Arabi Pasha pada tahun 1881 sampai 1882 dengan tujuan untuk menentang kekuasaan bangsa Eropa terutama Inggris atas negara Mesir. Faktor eksternal yang ketiga yaitu munculnya paham-paham baru. Munculnya paham-paham baru di luar negeri seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, dan pan-islamisme juga menjadi dasar mengembangnya paham-paham yang serupa di Indonesia. Nah, perkembangan paham-paham itu terlihat pada penggunaan ideologi-ideologi atau paham pada organisasi pergerakan nasional yang telah tersedia di Indonesia. Berdasarkan sejarah Indonesia, tonggak lahirnya nasionalisme diyakini sejak lahirnya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang pada masa itu merupakan organisasi modern pertama di Indonesia. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional yang perayaannya sendiri pertama kali pada tahun 1938 ketika lahirnya Parindra. Hal ini tertuang menurut pendapat Abdullah pada tahun 2001. Kemudian adalah perkembangan nasionalisme di Indonesia. Tahapan perkembangan nasionalisme di Indonesia dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama yaitu periode awal perkembangan. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki situasi sosial dan budaya. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Budi Utomo, Serikat Dagang Indonesia, Serikat Islam, dan Muhammadiyah. Yang kedua yaitu periode nasionalisme politik. Periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia ini mulai melakukan usaha dalam babak politik untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi yang muncul pada periode ini adalah Industri Partij dan Gerakan Pemuda. Yang ketiga adalah periode radikal. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme ini ditujukan untuk mencapai kemerdekaan, patut itu secara kooperatif maupun non-kooperatif,
atau tidak mau bekerja sama dengan penjajah. Organisasi yang melakukan usaha secara non-kooperatif seperti Perhimpunan Indonesia, PKI, dan PNI. Kemudian adalah periode bertahan. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih bersifat moderat dan penuh pertimbangan, diwarnai dengan sikap pemerintah Belanda yang sangat reaktif, sehingga organisasi-organisasi pergerakan itu lebih berpandangan bertahan agar tidak dicerai-beraikan oleh pemerintah Belanda. Organisasi dan gerakan yang berkembang pada periode ini adalah Parindra, Gapi, dan Gerindo. Selanjutnya adalah fase nasionalisme. Pertama, gerakan kebangkitan nasionalisme Indonesia dalam dinamika sejarah diawali oleh Budi Utomo pada tahun 1908 dengan dimotori oleh para mahasiswa kedokteran Stovia, sekolahan anak para priai Jawa di sekolah yang disediakan Belanda di Jakarta. Yang kedua, kebangkitan nasionalisme tahun 1928, yaitu 20 tahun pasca kebangkitan nasional, di mana kesadaran untuk menyatukan negara, bangsa, dan bahasa ke dalam satu negara, bangsa dan bahasa, yaitu Indonesia, telah disadari oleh para pemuda yang sudah mulai terkotak-kotak dengan organisasi kedaerahan seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Sumatera, dan lain sebagainya. Kemudian diwujudkan secara nyata dengan menyelenggarakan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Ketiga, yaitu masa revolusi fisik kemerdekaan. Peranan nyata para pemuda pada masa revolusi fisik kemerdekaan ini nampak ketika mereka menyandra Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok agar segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Mereka sangat bersemangat untuk mewujudkan national state yang berdaulat dalam kerangka kemerdekaan. Keempat, yaitu perkembangan nasionalisme tahun 1966 yang menandai tatanan baru dalam pemerintahan Indonesia. Selama 20 tahun pasca kemerdekaan, terjadi huru-hara pemberontakan Gestapo dan eksesnya. Tampaknya tanpa peran besar mahasiswa dan organisasi pemuda serta organisasi sosial kemasyarakatan di tahun 1966, Soeharto dan para tentara sulit bisa memperoleh kekuasaan dari penguasa Orde Lama. Soekarno, tetapi sayang, penguasa Orde Baru mencampakkan para pemuda dan mahasiswa yang telah menjadi motor utama pendorong terbentuknya NKRI tersebut didiskreditkan, dan bahkan sejak akhir tahun 1970-an para mahasiswa dibatasi geraknya dalam berpolitik dan dikungkung ke dalam ruang-ruang kuliah di kampus. Kelima, perkembangan nasionalisme masa reformasi. Nah, nasionalisme tidak selesai sebatas masa pemerintahan Soeharto, melainkan terus bergulir ketika reformasi menjadi sumber inspirasi perjuangan bangsa meskipun melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa nasionalisme sampai saat ini itu terus berlangsung untuk mempertahankan atau memajukan Indonesia. Baiklah, hanya segitu yang bisa dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.